Aku pulang kantor kaget banget ngelihat suami aku terbaring lemas, bangun muntah, minum muntah, makan muntah. Ternyata asam lambungnya naik. Kalau bangun itu katanya kayak muter. Dan ini suami aku sembuh tanpa obat-obatan. Nah, video kali aku bakal share gimana mengatasi asam lambung yang tiba-tiba kambuh. Pastikan kalian nonton video sampai selesai, bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Buat kalian yang masih berjuang melawan asam lambung GERD anxiety, baik itu dispepsia fungsional ataupun dispepsia organik, semangat ya. Insya Allah pasti sembuh. Jalankan terus 3P-nya, olahraganya, terutama dari faktor pikirannya. Kalian juga bisa melakukan relaksasi atau yoga kualitas tidur ataupun meditasi. Itu sangat membantu aku pada saat aku berjuang melawan asam lambung GERD anxiety ya. Dan juga tentunya jangan lupa untuk selalu berkonsultasi ke dokter pada saat konsumsi obat. Kalau misalnya kalian udah konsumsi obat-obatan tapi nggak ada perubahan, tidak ada salahnya berkonsultasi atau minta USG ataupun endoskopi. Banyak yang nanya apakah endoskopi kita bisa bayar pribadi? Boleh, tapi untuk biaya sendiri tergantung dari rumah sakitnya ya. Karena aku kemarin endoskopinya pakai BPJS, jadi aku tuh free ya, tidak dipungut biaya sama sekali. Dan aku pada saat itu di bius lokal ya, jadi nggak di bius total. Jadi aku masih ngerasain pada saat aku dimasukin alat lewat mulut, cuman aku nggak bisa ngomong karena lidah aku tuh disemprot pakai semprotan bius gitu ya. Jadi aku nggak ngerasain sakit sama sekali. Nah, banyak yang nanya, Bun, ada nggak sih efek samping endoskopi? Kalau menurut aku sih efek sampingnya itu nggak ada ya. Yang ada itu kalau misalnya kita udah dimasukin alat gitu kan ya, pasti di sini tuh kayak berasa radang gitu ya. Tapi untuk efek samping jangka panjangnya sih nggak ada, malahan menurut aku bagus ya, karena kita bisa mengetahui kondisi lambung kita, apa yang terjadi sehingga misalnya sulit sembuh atau mungkin sering kambuh-kambuhan. Jadi kalau misalnya kita udah endoskopi itu nanti bakalan ketahuan hasilnya apa, makanan apa yang harus kita konsumsi, dan juga obat-obatan apa yang harus kita konsumsi, dan makanan-makanan yang harus kita hindari. Biasanya nih kalau kita endoskopi, dokter langsung khusus atau fokus memberikan resep-resep yang sesuai dengan diagnosa kita. Kalau pengalaman aku sih seperti itu ya. Dan untuk efek sampingnya itu hanya ada setelah dibuka alatnya itu kan yang masuk di melalui mulut ya, masuk ke dalam. Setelah dibuka nih alatnya, itu kayak radang gitu ya. Kalau nelan itu sakit ya, namanya habis masuk alat ya. Meskipun kita dibius, kalau misalnya biusannya udah habis, itu nanti bakal berasa kerongkongan itu kayak radang gitu. Kemudian perut itu emang gak enak, kayak habis mabuk berat. Tapi itu udah nggak lama kok ya, palingan 2 hari aku tuh udah normal lagi. Dan selama 2 hari itu apakah masih bisa makan nasi ya. Jadi setelah endoskopi itu aku makan nasi, tapi nasi yang lembek-lembek ya, karena kan habis masuk alat ya. Jadi kita harus juga tahu ya, dan jangan main asal makan apa gorengan gitu ya, karena lambung gitu tuh habis masuk alat. Jadi kalau bisa makan yang lembek-lembek dulu, sayuran kayak gitu ya, dan juga ikannya direbus atau dikukus aja kayak gitu sih ya. Nah, di sini aku langsung saja aku bakal share ya. Kemarin itu suami aku tiba-tiba sakit ya, asam lambungnya naik. Dan suami aku itu nggak ada riwayat asam lambung GERD sih ya, nggak ada. Aku juga kaget ya, kan aku sibuk ya di kantor seharian, dia itu di rumah ngerjain sosial media aku, dan juga dia ngerjain beberapa pekerjaan rumah yang tidak bisa aku pegang ya, karena aku kan sibuk juga ya di luar. Nah, aku pulang dia lemas, terbaring lemas, pengen muntah, keringat dingin. Aku panik dong, aku pikir dia kenapa. Tensinya normal, semuanya normal. Ternyata asam lambungnya naik. Suami aku itu suka banget makan pedas, dan dia itu suka banget menunda-nunda makan ya. Aku itu sering banget ngoceh, kamu nggak trauma ya lihat istri kamu sakit asam lambung GERD? Itu nggak enak. Aku tuh selalu bilang ke suami dan anak aku dan saudara-saudaraku yang lain, cukup aku yang kena GERD, nggak usah kalian, karena nggak enak banget ya, nggak enak. Dan itu sangat menyiksa menurut aku ya, pribadi aku, karena beribu-ribu sensasi, berjuta sensasi yang aku alami, cukup aku yang alami, kalian nggak usah. Jadi aku tuh selalu bawel di rumah, dan
Terjadilah sama suami aku sendiri, dia tuh nggak makan, dan malamnya itu abis makan cabai, dia tuh makan ayam geprek level berapa nggak tahu. Nah disitulah dia asam lambung naik, padahal dia tuh nggak ada riwayat GERD. Makanya kita aja nih ya, suami aku aja nggak ada riwayat GERD, dia bisa naik asam lambungnya, apalagi kita yang udah dari riwayat GERD meskipun udah sembuh. Jadi pedas harus dihindari benar-benar, dan juga nggak boleh telat makan. Seharian itu dia nggak makan muntah. Aku panik dong ya, tapi aku udah tahu ini pasti asam lambung. Aku bawa ke dokter, dia nggak mau sama sekali, dia takut sama dokter. Meskipun dia itu pernah dirawat, sering konsultasi seminggu sekali karena dia kan stroke ringan ya. Tapi pada saat aku bawa ke dokter, dia kena asam lambungnya naik, dia nggak mau. Jadi hal apa yang aku lakukan, dia nggak tahu mau ngapain, makan nggak mau, minum nggak mau, semuanya mual, muntah. Katanya kalau bangun itu kayak mau jatuh, muter kalau ngelihat, berkunang-kunang, ngeblur gitu matanya. Aku pulang jam 4 dari kantor kaget, udah lemas, terbaring lemas, katanya perutnya kayak diperas-peras, kayak melilit gitu ya. Akhirnya aku nyampe di rumah langsung masak air, bikinin air gula, kemudian aku berikan ke suami aku. Setelah itu dia sendawa keluar semuanya, padahal dia nggak ada asam lambung loh. Setelah itu aku kasih makan bubur yang lembek-lembek. Gimana? Udah keringatan ya. Setelah itu mau tidur malam, aku kasih madu zachma. Ini aku nggak di endorse, ini pengalaman pribadi aku dan suami aku kemarin. Ini baru terjadi kemarin loh teman-teman. Aku kasih madu zachma 1 sendok, habis itu tidur. Bangun pagi aku kompres perutnya ya. Aku kompres pakai air hangat. Setelah itu aku buatin air tajin selama 3 hari berturut-turut kayak gitu. Alhamdulillahnya suami aku membaik. Saat ini gak kambuh-kambuh lagi, cuman aku ngomel setiap makan pedas. Aku ingatkan jangan sampai berlebihan lagi, jangan sampai kumat lagi. Dia gak minum obat-obatan dokter sama sekali, enggak sama sekali ya. Ya mungkin karena masih ringan sih, karena dia kan gak ada riwayat asam lambung GERD. Dia baru naik asam lambungnya karena kemarin telat makan, dan malamnya itu makan pedas. Jadi langsung tepar, teler, pokoknya aku aja kaget tuh liatnya, lemas banget, makan gak bisa, mual, bangun aja katanya menjungkir balik, goyang semuanya, muter semuanya, sholat aja duduk. Alhamdulillahnya setelah aku kasih air gula ya, setelah itu aku kasih makan. Pada saat mau tidur aku kasih madu zachma. Emang madu zachma ini menurut aku ampuh banget ya, karena ini juga menolong aku loh. Hampir 9 botol aku minum, alhamdulillah membantu aku banget. Kemudian air tajin beras organik, karena sampai aku kan gak ada radang ya, jadi aku tadi mau kasih tepung Garut ya, tapi ini kayaknya nggak cocok deh buat dia. Jadi aku buatin air tajin, karena air tajin itu ampuh banget. Dan kebetulan beras organik aku lagi habis di rumah, maka aku pakai beras biasa yang dimasak sehari-hari. Aku masak 2 sendok ya, 2 sendok aku masak. Kemudian setelah aku kompres perutnya, kasih minum air hangat pagi-pagi. Setelah itu aku kasih minum air tajin selama 3 hari berturut-turut kayak gitu, sembuh. Saat ini udah aktivitas lagi suami aku ya, udah nggak ada lagi keluhan-keluhan perutnya sakit, tapi harus tetap dipantau. Jadi ini buat kalian kalau misalnya yang tiba-tiba kambuh seperti yang dialami suami aku lagi nggak ada di rumah, jadi aku nggak bisa ngajak dia di video ini ya. Jadi kalau kalian yang ngalamin hal yang sama nih, kalian boleh cobain. Kalau nggak ada obat ya, jadi asam lambung GERD itu bisa sembuh tanpa obat kok teman-teman ya. Tapi kalau misalnya yang udah kategori menengah ke atas, udah konsumsi obat-obatan banyak, ya harus dikonsultasikan ke dokter ya. Ini kan suami aku hanya asam lambungnya naik karena telat makan dan juga makan pedas, begitu sih ya. Kalian boleh nyoba. Yang jelasnya meskipun udah sembuh ya, suami aku udah membaik, makannya juga harus diperhatikan, jangan pedas. Kalau makan pedas harus makan nasi, pakai nasi, jangan berlebihan juga ya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran dan bisa dicoba di rumah. Air tajin itu memang ampuh banget, dan juga saran aku kalian wajib stok ini ya, madu zachma atau madu lambung lainnya. Kalau yang lainnya sih aku belum bisa rekomendasiin karena memang aku belum pernah nyoba. Yang aku coba itu adalah yang ini, tepung Garut dan juga air tajin beras organik. Untuk link Vimori aku belum
ada lagi ya, karena kemarin itu di tokonya katanya habis karena orderannya membludak dan stoknya habis, jadi belum bisa diorder sampai saat ini ya teman-teman ya. Oke, semoga share kali ini bermanfaat ya, dan bisa menjadikan pelajaran buat kalian juga, bermanfaat, bisa dicoba di rumah. Kalau yang tiba-tiba asam lambungnya kambuh, semoga lekas sembuh juga ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang lagi berjuang tetap semangat, semoga lekas sembuh juga dan beraktivitas kembali seperti sedia kala. Dan terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.